Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagaimana menjadi pengkhianat ayah yang sebenarnya? Bab 284. Di dalam kumpulan orang-orang tidak tahu siapa yang menjerit. Jangan pukul aku, jangan pukul aku tidak akan berani lagi. Semua orang pun termenung. Tatapan semua orang tertuju pada Yos. Saat melihat Yos dengan pembawaan makhluk asing jangan mendekat, semakin meyakinkan pemikirannya ini. Pria yang begitu menawan ini bahkan melakukan kekerasan. Seharusnya tidak mungkin kan? Tapi orang tidak bisa dilihat dari penampilannya saja. Siapa tahu orang tampan adalah serigala. Orang lain mungkin tidak menyadari, namun Darlin langsung menyadarinya. Orang yang mengeluarkan suara itu adalah Derik yang ada di sisinya. Hanya saja suaranya menjadi keras. Reaksi Darlin sangat cepat. Dalam seketika langsung mengerti maksud Derik. Walaupun di saat yang begitu menegangkan, tapi Darlin tetap ingin tertawa. Tapi dia tetap menahannya, menunjukkan ekspresi terluka dan terkejut, tidak berhenti untuk mundur. Tolong aku tidak ingin pulang dengannya. Dia akan melakukan kekerasan padaku. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku sudah tahu salah. Lain kali, aku tidak akan berani lagi. Begitu orang lain mendengar kekerasan rumah tangga, tatapan mereka pada Yos langsung berubah. Banyak orang dengan berbaik hati menghalangi di depan Darlin, tidak membiarkan Yos untuk mendekatinya. Banyak yang berkata, "Bagaimana bisa kamu menyakiti seorang wanita? Tuan, kamu benar-benar mempermalukan pria. Bagaimana bisa kamu memukul istrimu sendiri? Oh Tuhan, benar-benar mengerikan. Semoga kamu bisa membicarakannya baik-baik dengan istrimu itu." Yos hanya merasa panas dan ingin mencari tempat untuk beristirahat. Tidak menduga menghabiskan begitu banyak tenaga mencarinya, tidak menemukan. Sekarang malah membiarkannya melihat wanita yang melarikan diri itu. Belum sampai dia mendekat, wanita itu sudah berani mengatakannya melakukan kekerasan. Tatapan Yos pun menggelap. Baiklah, semakin lama semakin berani. Darlin menerima tatapan peringatan pria. Pertama kali tidak menghindari tatapan Yos padanya. Suara yang jernih terdengar semakin menyedihkan. Aku minta tolong pada kalian, harus membantuku. Kalau aku dibawa pulang olehnya, aku pasti akan mati. Orang di sekitar melihat seorang wanita lemah yang dengan menyedihkan meminta tolong, semakin berusaha untuk menghalangi Yos. Darlin pun menggunakan kesempatan ada orang yang menghalangi Yos, buru-buru menggendong Derik dan berlari ke pintu belakang. Sambil berjalan, sambil menyentuh hidung Derik, dengan manja berkata padanya, "Derik, kamu memang sangat pintar." Derik pun menunjukkan senyuman besar, menunjukkan isyarat kemenangan pada Darlin. Yos mengerutkan dahi, mengangkat alis dan menyadari wanita yang berpura-pura menyedihkan itu sudah tidak ada. Bibirnya yang tipis dibuka, langsung mengejutkan orang baik hati yang keterlaluan itu. Menyingkir, dia sudah melarikan diri. Orang lainnya juga termenung karena aura mengerikan yang dikeluarkan pria Asia ini. Saat memalingkan kepala, ternyata wanita yang barusan mereka lindungi sudah pergi. Mereka sama sekali tidak marah, malah merasa mereka sudah melakukan hal baik. Baguslah,
Semoga dia bisa menemukan tempat untuk berlindung. Kalau wanita itu memerlukan, aku bisa memberikan pengacara padanya. Di kumpulan orang-orang ada seorang pria tinggi tegap yang menantang Yos berkata, bagaimanapun, wanita dengan wajah Asia yang seperti boneka itu terlihat sangat cantik. Pria di hadapannya ini tidak pantas memiliki wanita yang begitu baik. Menyewa pengacara? Hah, Yos dengan dingin melihat pria itu. Hingga pria itu tanpa sadar memindahkan tatapannya. Dengan perlahan berkata, ingin menyewa pengacara, silahkan saja. Asalkan kamu yakin bisa menang dariku. Setelah berkata, dia tidak berhenti lagi. Membalikkan badan dan keluar. Melewati pintu dan pergi ke belakang. Tidak ada bayangan Darlin. Yos yang biasanya tidak pernah menunjukkan suasana hatinya di wajahnya itu pun tidak tahan dan mengeluarkan kata kasar. Darlin, kamu sebaiknya berdoa agar tidak tertangkap olehku. Dia tahu kalau dia berada di sini lagi, wanita itu juga tidak akan kembali. Ditambah dengan ponsel di kantongnya terus bergetar, dia terpaksa harus kembali ke hotel dulu. Sebenarnya Darlin tidak pergi jauh. Dia membawa Derek bersembunyi di sudut yang ditutupi papan. Masih bisa mendengar ucapan yang dikatakan Yos sebelum pergi. Setelah menunggu 10 menit, memastikan kalau Yos benar-benar sudah pergi, Darlin baru berani menonjolkan kepala. Melihat jalanan yang kosong, dia pun merasa begitu gelisah. Hatinya juga terasa sedih. Darlin pun tidak percaya. Merasa Yos sengaja datang kemari karena tidak tega padanya. Hanya saja karena sikap lantangnya, merasa Darlin sudah melarikan diri, membuatnya merasa gagal saja. Ibu, kenapa si pria jahat itu datang lagi? Derek tahu Darlin merasa sedih karena kepergian Yos. Dia tidak ingin menghiraukan ayahnya itu. Orang yang menyakiti ibu bukanlah orang baik. Walaupun ayahnya juga tidak boleh. Dia benar-benar tidak akan membiarkannya. Darlin tersadar. Mengangkat tangan mengelus kepala Derek. Tatapannya malah masih sedikit tidak fokus. Derek, jangan salahkan ayahmu. Ibu sendiri yang egois dan tidak ingin dia menemukanmu. Ini adalah masalah di antara mereka. Dia tidak ingin Derek membenci Yos, karena melahirkan anak adalah keputusannya sendiri. Yos sama sekali tidak mengetahui keberadaan anak ini. Tapi dia menyakiti ibu, maka dia itu bukanlah orang baik, kata Derek dengan keras kepala. Darlin menundukkan kepala melihat wajah imutnya yang marah. Tidak bisa menahan dan tertawa, berjongkok menatap matanya, memujinya berkata, barusan Derek benar-benar hebat, sangat pintar, bahkan lebih hebat dari ibu. Tiba-tiba dipuji, Derek pun menunjukkan wajahnya yang bangga. Wajah kecil itu memerah, terlihat sangat imut. Karena aku tahu ibu tidak ingin ayah melihatku. Derek, apakah kamu masih ingin makan pizza? Restoran pizza ini dia tidak berani mengunjunginya lagi. Tidak tahu apakah Yos masih akan muncul atau tidak. Untuk berjaga-jaga, dia berusaha untuk tidak bergerak. Untung saja tidak mempengaruhi operasi Derek. Melalui lari-larian barusan, Derek juga sudah sedikit lelah. Dalam sejenak, punggungnya sudah basah kuyup. Tapi demi tidak membuat Darlin khawatir, dia pun dengan bersemangat berkata, Ibu, aku tidak ingin makan lagi. Kita pulang dan pesan McDonald saja ya. Oke, baiklah. Darlin mengeluarkan tisu dari tas dan dengan tidak tega mengelap keringat di dahinya. Dia benar-benar terlalu ceroboh, melupakan kesehatan tubuh Derek yang tidak tahan dengan olahraga berat. Darlin pun segera menelpon supir, menyuruhnya untuk kembali.
Barusan dengan tidak mudah melarikan diri dari pengepungan yang mendebarkan, Darlin juga lelah begitu duduk. Dia pun tidak ingin bergerak lagi. Di sisinya juga berbaring anak kecil yang menghadap ke langit. Darlin juga tidak berani membuka AC terlalu dingin. Takut tiba-tiba dari panas menjadi dingin akan membuat tubuh tidak nyaman. Setelah berpikir, Darlin menyuruh Derek menonton televisi di kamar. Dia pun mengambil ponsel dan berjalan keluar. Darlin juga tidak peduli untuk menelpon sekarang. Perlina masih sedang tidur. Jantungnya hampir saja meledak karena terkejut. Setelah menelpon 2 kali, Perlina yang berada di balik telepon pun menjawab dengan tidak rela. Mulutnya dengan tidak jelas memarahinya. Bajingan mana yang menelpon tengah malam begini? Lina, ini aku. Darlin langsung bertanya. Apakah kamu tahu Yos datang ke sini?